Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Muslihatun dengan NIM 201301342, kelas A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang akan saya teliti, yaitu mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis literasi dan pendidikan karakter kelas 2 tema 4 lingkunganku bersih dan sehat. Langkah pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, kemudian metode penelitian, yang keempat kajian teori, yang kelima yaitu instrumen penelitian dan pembahasan, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Yang masuk ke pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Di sini saya mengambil 3 poin penting yang akan diteliti, yaitu terkait pendidikan karakter, literasi, dan media pembelajaran. Pendidikan karakter merupakan pondasi utama dalam pendidikan. Hal itu didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal ketiga yang menjelaskan bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan serta membentuk karakter yang bermanfaat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mengapa di sini saya mengambil skop yang akan saya teliti, yakni materi baca yang berisi nilai budaya pekerti dapat diperoleh melalui buku cerita. Buku cerita merupakan karya yang di dalamnya mengisahkan kehidupan yang sesuai dengan dunia anak yang ditulis secara naratif. Akan tetapi, tahapan kegiatan literasi dan pendidikan karakter di Indonesia masih belum berjalan dengan baik. Melalui UNESCO, penelitian yang dilakukan PBB pada bidang organisasi pendidikan 61 negara di dunia menunjukkan kebiasaan membaca di Indonesia tergolong sangat rendah. Oleh karena itu, kegiatan literasi di sekolah akan terancam tidak berkelanjutan apabila tidak didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang menunjang. Nah, maka dengan itu saya akan meneliti, mengembangkan suatu produk di mana itu berbasis literasi yang menggunakan sarana prasarana melalui media pembelajaran, sehingga di mana media pembelajaran itu, literasi itu mengandung pendidikan karakter yang akan membantu dalam pengimplementasian pendidikan karakter terhadap peserta didik melalui kegiatan literasi. Kemudian rumusan masalah yang akan saya buat yaitu berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengembangan media pembelajaran digital berbasis literasi terhadap pendidikan karakter siswa kelas 2. Kemudian bagaimana upaya sekolah dalam pengembangan media pembelajaran. Kemudian yang ketiga, bagaimana kendala dalam pengembangan media pembelajaran digital berbasis literasi dan pendidikan karakter siswa kelas 2. Tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan saya ambil yaitu berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pengembangan media pembelajaran berbasis literasi dan pendidikan karakter siswa kelas 2 tema 4 lingkunganku bersih dan sehat. Kemudian yang akan saya gunakan yaitu menggunakan jenis penelitian dan pengembangan atau research and development, di mana metode penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Sugiono 2015 407. Produk yang dikembangkan perlu penelitian yang menggunakan analisis kebutuhan dan uji keefektifan agar dapat berfungsi untuk masyarakat. Produk yang dikembangkan nanti dalam meneliti dan pendidikan karakter siswa kelas 2 SD pada tema 4 lingkunganku bersih dan sehat. Kemudian kajian teori yang akan saya peneliti yaitu yang pertama adalah pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter merupakan pendidikan yang menumbuhkan karakter-karakter kepada anak sehingga mereka mempunyai karakter luhur tersebut, menerapkan dan mempraktikkan dalam kehidupannya mereka. Oleh Wibowo dalam Kurniawan 2013.2.31. Kemudian literasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan menulis dan membaca. Yang kedua, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Kemudian yang ketiga, kemampuan individu dengan mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup.
Yang selanjutnya yaitu media pembelajaran. Menurut Sumiati dalam Tarigan dan Siagian 2015 menyatakan bahwa media pembelajaran adalah bagian dari sistem kegiatan pembelajaran yang memiliki memacu siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian instrumen penelitian yang akan saya gunakan yaitu berikut ini merupakan urutan dari prosedur penelitian pengembangan Brooke and Gall dalam Sugiono. Potensi dan masalah yang pertama, urutannya yang pertama yaitu potensi dan masalah, kemudian pengumpulan data, dilanjut dengan desain produk, validasi desain, uji coba pemakaian, kemudian revisi produk, uji coba awal, revisi desain, revisi produk, dan produksi. Subjek penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini dilakukan terbatas yaitu pada 5 siswa SD kelas 2. Kemudian objek penelitian yang dimaksud di sini adalah penelitian ini adalah pengembangan media pembelajaran berbasis literasi dan pendidikan karakter siswa SD kelas 2, tema 4 lingkunganku bersih dan sehat. Kemudian dalam teknik pengumpulan data, proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, kuesioner, dan observasi dengan cara mengolah data ke dalam kategori, menyebarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis penerimaan yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan berupa pengertian dari teknik analisis data oleh Sugiono 2015. Nah, data yang akan diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif dengan penjelasan sebagai berikut. Proses teknik pengumpulan data yang akan saya lakukan yaitu dengan 3 tahap. Yang pertama melalui wawancara, kuesioner, atau angket. Wawancara peneliti berarti melakukan wawancara dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, di mana wawancara semi terstruktur ini merupakan teknik wawancara untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diwawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Kemudian wawancara yang dilakukan oleh peneliti ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Kemudian langkah yang kedua yaitu menggunakan kuesioner atau angket. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab merupakan pengertian dari kuesioner. Peneliti menggunakan kuesioner ini untuk menambah kualitas produk yang dikembangkan. Validasi tersebut digunakan oleh peneliti sebagai acuan penilaian terhadap kualitas produk. Kemudian yang ketiga yaitu observasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan selanjutnya ini dengan melakukan pengamatan secara individu guna memperkuat penelitian dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas bahwasanya peneliti akan melakukan penelitian dan mengembangkan media pembelajaran berbasis literasi dan pendidikan karakter siswa kelas 2 SD dengan tema 4 lingkunganku bersih dan sehat. Pengembangan media pembelajaran berbasis literasi dan pendidikan karakter ini akan dilakukan hanya dengan 8 langkah pengembangan. Pertama yaitu potensi dan masalah, kemudian pengumpulan data, kemudian yang ketiga desain produk, yang keempat validasi desain, yang kelima revisi produk, yang keenam uji coba awal, yang ketujuh adalah revisi desain, dan yang terakhir adalah uji coba produk. Pada tahap potensi dan masalah, peneliti akan melakukan kegiatan wawancara guna mengetahui kebutuhan dan potensi yang terdapat pada SD. Kemudian pada tahap pengumpulan data, peneliti akan melakukan studi pustaka berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan. Kemudian pada tahap desain produk, peneliti akan merancang. Pada tahap validasi desain, peneliti akan melakukan proses validasi dengan ahli bahasa atau pendidikan karakter dan guru kelas yang bersangkutan. Kemudian pada tahap revisi produk, peneliti akan melakukan revisi produk berdasarkan hasil dari validasi. Kemudian pada tahap uji coba awal, peneliti akan melakukan uji coba awal. Lalu pada tahap revisi desain, peneliti akan melakukan revisi desain berdasarkan pada hasil uji coba awal. Selanjutnya pada tahap akhir yaitu uji coba produk, peneliti akan melakukan uji coba SD. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.